Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syaiful Bari. Oke, saat ini saya sedang berada di kebun kopi sendiri di daerah Darungan, Karangharjo, Silo, Jember, Jawa Timur. Jadi ini adalah kebun kopinya dan saat ini ya untuk pohon kopinya sedang berbunga. Jadi aroma coffee blossomnya itu kecium enak banget. Gitu loh teman-teman ya. Sip, kali ini saya ingin memenuhi permintaan teman-teman semuanya yang sudah berkomentar mau ya di video yang sudah saya upload sebelumnya, di mana saya menjanjikan bagaimana tip dan trik gitu ya, cara bikin kopi seduh manual atau manual brew ketika kita tidak pakai timbangan. Nah, di sini sudah saya siapkan ya. Oke. Ini untuk airnya ya, tinggal panasin aja ya sampai mendidih gitu kan. Lalu kemudian tunggu ya 2-3 menitan lah atau secukupnya gitu loh ya. Terus pakai. Oke, ini jangan lupa dibuang ya. Bentar. Cus. Agak bebas di kebun kopi. Ya. Tapi tetap dijaga gitu loh ya, teman-teman ya. Sip, untuk kopinya. Ini saya pakai kopi dari roastery teman saya ya di mana? Di Bogor ya. Ini kopi Papua ya, kopi Papua Lanijaya yang wash. Oke, sip. Nah, ini nggak perlu kita timbang-timbang, kita kira-kira saja termasuk kopi yang dipakai. Tapi teman-teman, ya kan? Buat sendiri. Ya kan? Teman-teman ketika bikin kopi ya manual brew, seduh manual kan pasti punya kebiasaan-kebiasaan ya, punya habit atau bahkan punya resep favorit begitu ya. Nah itu jangan ditinggalin gitu ya teman-teman ya. Meskipun teman-teman bikinnya itu tanpa timbangan. Contoh misalnya teman-teman pakai kopi 13 gram misal gitu ya, itu dikira-kira saja sekitar 13 gram, memang tidak akan sama gitu. Lalu kemudian contohnya teman-teman pakai airnya misalnya gitu ya, contohnya 200 misalnya begitu ya. Nah itu dikira-kira saja 200-nya misalnya dibagi menjadi 4 kali interval. Berarti kalau dipukul rata 50 mili. Atau 200-nya itu dibagi 5 interval, misalnya 5 kali tuangan, berarti ya sekitar 40 40-nya 5 kali gitu ya, kira-kira begitu. Nah kita akan praktekkan yang itu kira-kira 4 atau 5. Ini karena kopinya wash berarti 5 interval aja ya, 5 interval. Memang tidak akan sama ya. Namanya juga tanpa timbangan. Nah, ini saya gilingnya menggunakan Easy Presso, ini yang K Ultra di angka 6. Di angka 6. Oke. Cepet sebenarnya. Oke. Di kebun tuh enak ya. Bikin kopi begini aja meskipun tanpa timbangan di kebun itu menurut saya udah mewah. Jangan lupa diginiin ya. Oke. Sip. Yuk ke sini aja. Kita akan tuang. Oke. Takin sini ya. Jadi tolong kebiasaan teman-teman tuh jangan ditinggalin, termasuk ya leveling begini. Oke. Sekarang kita akan mulai ya menuang, itu tip yang pertama ya. Yang kedua, oke, tuang dari tengah. Memutar begitu ya. Jangan biarkan ada dry coffee atau yang bubuk kering gitu ya di permukaan. Terbasahi semua. Itu tipnya. Kayak gini ya. Tidak ada dry coffee di permukaan, terbasahi semua untuk event extraction. Oke, tunggu kira-kira. Boleh dihitung dalam hati, boleh gitu ya. Berapa detiknya boleh gitu ya. Oke. Sip, kalau udah cukup, tuang lagi. Nah, ini tip dan trik yang berikutnya. Usahakan ketika kita menuang gitu ya, jangan terlalu banyak dan kira-kira seperti ini aja. Nah, jadi yang penting nuangnya cukup gitu ya, kebasahi semua gitu ya, udah. Jadi jangan langsung banyak ke atas. Jadi lanjutan tip dan triknya adalah usahakan air yang kita tuang itu tidak melebihi batas maksimal kopi di paling atasnya. Supaya tidak ada channeling. Nah ini siang hari nih. Nah, ada sinar mataharinya begini ya. Oke, kering,
tip dan trik berikutnya langsung kita tuang lagi. Sudah berapa ya tadi ya? Ini yang ketiga ya. Yang ketiga ya. Berarti 2 kali lagi. Oke, kayak gitu ya. Jangan berlebihan terlalu banyak menuangnya ya. Nah, tip dan trik lanjutannya adalah usahakan kremaknya itu masih ada ya. Dan jangan berwarna putih, pucat gitu ya. Itu menandakan over extract biasanya. Jadi mirip-mirip beginilah. Ini yang keempat ya. Oke, sekali lagi yang terakhir, ini kopinya wash. Jadi kira-kira pertuangan itu kira-kiranya ya sesuai kebutuhan aja gitu ya. Net. Tuh. Oke. Sip, sebentar. Nah, teman-teman biasanya ketika nyeduh kopi kan mutar begini kan, sekali putaran berapa gram, berapa mili ya yang tertuangnya gitu ya. Itu kan bisa dikira-kira tuh sebenarnya. Jadi artinya teman-teman gitu ya. Kebiasaannya ketika menuang itu contoh sekali nuang segini berapa gram itu kan sebenarnya bisa dihafalin, bisa diinget-inget gitu loh ya. Nanti bisa dipraktekin kalau teman-teman tidak pakai timbangan ketika menyeduhnya. Jadi jangan tinggalkan kebiasaannya, habitnya, terus dry coffee di permukaan jangan sampai ada, terbasai semua. Menuangnya sedikit-sedikit aja ya. Karena apalagi ini ya, ini kopinya wash bisa beberapa kali, contohnya 5 kali gitu ya. Terus pas menuang airnya itu jangan terlalu tinggi ya, debit airnya jangan terlalu banyak gitu ya, supaya tidak terjadi channeling ya. Lalu berikutnya adalah usahakan kremanya jangan sampai putih ya, biar tidak over extract gitu ya. Dan terakhir usahakan ininya hasil akhir itu flat, datar gitu loh. Itu menandakan ekstraksinya merata. Oke. Bentar, saya punya tisu di kantong. Oke, ini kita angkat tuh, segitu hasilnya. Tuh, ya, tuh, nih, ya. Oke, ini saya buang aja. Nanti ya, sini dulu. Oke, lipat begini. Oke, saatnya ngopi di kebun kopi. Udah mewah sih, ya, meskipun tanpa timbangan gitu loh. Kopinya kopi Papua lagi. Enak banget. Ini nih kopinya. Ya. Meskipun ya teman-teman menduplikasi ya mengulangi persis kayak gini agak susah karena tanpa timbangan tadi gitu loh ya. Tapi paling tidak mirip-mirip lah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf berdiri. Enak. Enak kok. Oke, teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk tip dan trik lah ya. Silahkan teman-teman berkreasi dan saya harap tip dan trik ini bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang bikin kopi manual brew, seduh manual tanpa menggunakan timbangan. Kayak gitu ya. Sip. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.